Halo Bunda seluruh Indonesia, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Sarah Mariati di channel YouTube Sarah Baget. Kali ini Bunda, menjelang Lebaran kita akan membuat kue kering ya, tradisionalnya orang Indonesia. Katanya kalau Lebaran nggak ada kue ini nggak seru, yaitu namanya kue kastengels. Nah, kue kastengel ini asalnya dari negeri Belanda yang masuk ke Indonesia dulu. Dan tahukah Bunda artinya kastengels? Kastengels, kas artinya adalah keju dan tengels adalah batang atau telunjuk. Jadi kue keju yang berbentuk batang seperti telunjuk. Nah, jadi kalau bunda-bunda semua lihat kue kastengel di luar sana banyak yang bentuknya macam-macam, itu bisa saja karena dikreatifkan. Kali ini Bunda, bahan-bahan untuk kue kastengelsnya adalah sini sudah saya siapkan. Pertama ada butter ya, butter. Ini ada butter dari Wisman. Ciri khasnya biar wanginya itu semerbak. Jadi butter Wisman sebanyak 50 gram. Lalu ada butter margarin ya. Ini tapi butter yang mereknya Hallman. Katanya merek Hallman ini bisa menambah wanginya Wisman ya, mensupport wanginya Wisman. Lalu ini juga 50 gram. Dan ada butter margarin dari Blue Band atau saya pakai Royal Palmia. Sama saja Bunda pakai yang mana saja. Ini jumlahnya adalah 250 gram. Kemudian nah ini keju tua, keju edam. Kalau Bunda cari di pasaran itu banyaknya keju yang berbentuknya apel warna merah. Ini yang ciri khasnya kastengels, harus ada ini. Jadi kalau tidak ada ini kayaknya kastengelsnya nggak pas ya. Jadi saya pakai klasiknya dengan keju edam atau keju tua. Sebanyak adalah 200 gram. Lalu keju parmesan atau keju biasa yang bisa diparut, bisa dipakai buat roti. Nah ini sebanyak 100 gram. Kita sudah parut semua ya Bunda, jadi nanti tinggal siap dituangkan. Dan ini saya sudah parutkan juga, tapi parutannya lebih memanjang, tidak kecil-kecil. Ini sebanyak 50 gram sampai 70 gram, yaitu keju parmesan juga untuk taburan. Ya. Kemudian ada kuning telur. Ya, saya siapkan 3 butir kuning telur tanpa putih ya Bunda ya. Kalau dimasukkan putih nanti teksturnya akan mengeras. Jadi kita membuat lebih empuk yaitu dengan kuning telurnya. Dan terakhir adalah tepung maizena sebanyak 50 gram. Ini menambah renyahnya campuran keju dan terigu. Dan ini tambahkan lagi juga terigu. Terigunya pakai yang protein sedang yaitu bisa kunci biru, segitiga biru, apa saja ya. Saya pakai dengan merek kunci biru sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Nah, ya, pertama-tama Bunda kita ambil margarin. Ya, kita ambilkan margarin Wisman 50 gram, lalu margarin butter Hallman 50 gram. Kemudian nah, ini Blue Band atau margarin Palmia, Royal Palmia. Butter margarin sebesar 200 gram dan telur. Kuning telur kita masukkan bersama margarin. Setelah itu kita kocok dengan menggunakan mixer. Nah, sebentar ini sudah siapkan. Dan ini Bunda ngocoknya hanya sebentar saja, asal tercampur. Kita pakai kecepatan rendah dulu. Ya, kecepatan nomor 1. Lalu kita tambahkan 2. Nah, lalu kita tambahkan setengah sendok teh vanila. Tapi kayaknya 1 sendok teh aja deh, lebih jereng ya. Nah, oke. Kita kocok rata dengan mixer sebentar. Ya, sudah. Lalu kita masukkan keju
ya, keju edamnya atau keju tua. Kita aduk pelan-pelan. Hanya pakai spatula ya Bunda, nggak usah pakai mixer. Ya. Nah, keju edam atau keju tua ini jauh lebih dominan menguasai seluruh bahan-bahan yang lain ya, supaya rasanya juga lebih khas, lebih keju, kata orang Belanda lebih khas. Oke, keju edamnya sudah tercampur, kita masukkan keju parmesan. Pelan-pelan dulu setengah supaya keaduk rata. Banyak sih Bun yang nggak sabar langsung dituang semua, nggak apa-apa kalau teraduk rata, tapi rata-rata banyaknya ada yang menggumpal, nanti tekstur di adonannya nggak bagus. Jadi kita cukup bersabar aja, setengah-setengah kita masukkan ya. Setelah keju kecampur, kita akan masukkan tepung maizena dengan terigunya. Ya, ini sudah. Nah, ini tepung maizena kita campur dengan terigu. Lalu kita aduk dulu supaya rata. Baru kita masukkan sedikit-sedikit ke adonan margarin dengan keju tadi. Nah, ini dikit-dikit aja Bunda ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang tanya, kenapa sih kalau buat kue suka retak-retak gitu, atau teksturnya kok keras, atau ada juga yang kalau sudah di oven itu kelembekan, bisa langsung gepeng gitu ya, jadi menyatu ke bawah, nggak sesuai cetakan awal. Itu adalah tergantung dari cara kita mengaduk di awal Bunda. Pada saat kita mengaduk margarin, mengaduk kuning telur, nah itu rata-rata Bunda itu kelupaan, jadi main tekan mixer ditinggal. Nah itu nggak boleh ya. Atau ngaduknya memang mantep sekali gitu, kelamaan dengan kecepatan tinggi, itu nggak bisa. Disitulah proses penguapan margarin dengan kuning telur yang menghasilkan adonan akhirnya menguap. Jadi cukup seperti tadi aja Bunda, sebentar. Nah ini udah kecampur rata, kita masukkan lagi. Pelan-pelan saja, dikit-dikit. Yang penting kecampur dengan sempurna. Saya yang ngaduk begini aja, wanginya jereng banget. Gimana nanti kena hawa oven ya. Nah ini diaduk terus, sudah agak mulai mengeras ya, tekstur margarin, butter dan keju serta terigu sudah mulai menyatu. Oke, kita masukkan lagi, masih ada terigu sedikit lagi. Saya belum mau semuain dulu, takutnya sudah keras, jadi dikit-dikit aja. Jadi Bunda, pada saat kita mengaduk margarin kuning telur yang tadi sudah tercampur, lalu kita masukkan bahan terigu dan tepung maizena, sebaiknya sih jangan menggunakan mixer ya, lebih baik menggunakan spatula. Kalau dengan mixer kecepatan tinggi biasanya menjadi agak lebih lembek nanti adonannya, nanti tidak bisa dibentuk. Nah ini udah mulai lagi kecampur. Cepat kan Bunda? Sebentar, tapi bisa menghasilkan adonan yang perfecto nih. Sekali lagi ya, campur dikit lagi.
Oke, ini akhir daripada terigu ya, sisa terigu stok kita tadi. Coba kita lihat bagaimana tekstur daripada kastengels yang akan kita bentuk, pengaruh daripada adonan yang kita buat sekarang. Oke, nah ini supaya teraduk rapi ya, karena bahannya juga sudah mulai berat, kita bisa menggunakan tangan Bunda. Saya taruh ya spatulanya. Nah, duh enak banget megangnya nih. Megangnya sudah berasa renyah nih Bun. Oke Bunda, ini adonannya yang sudah jadi. Kita siap mencetak. Nah, saya punya tips and trik cara mencetaknya. Tidak pakai cetakan, kita buat yang seklasik mungkin tapi bagus ya. Tapi tidak perlu juga seperti cetakan yang rapih, karena itu seperti cetakan pabrik. Kita bikin benar-benar homemade tapi rapih dan rata. Ya, kita simak setelah ini ya. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Oke Bunda, ini sudah selesai kita cetak, dan tadi saya sudah olesi dengan kuning telur ya. Campuran olesan adalah 2 kuning telur dikocok, kemudian ditambah 1 sendok makan minyak goreng, atau bisa juga dengan 1 sendok makan madu ya. Itu tujuannya untuk supaya ada warnanya kuning glowing. Dan kalau mau lebih kuning lagi, ditambahkan juga 1 sendok makan egg gloss. Ya, itu banyak dijual. Itu campur, lalu diaduk dan bisa diolesi. Setelah diolesi, lalu saya taburi dengan keju parut yang tadi sudah disiapkan. Dan hasilnya seperti ini. Kita bentuk secara klasik dengan cetakan buat plastik sendiri. Kalau homemade itu tidak rata, tidak seperti di pabrik. Tapi oke kan Bunda? Setelah ini kita langsung oven. Saya oven dengan oven otang atau oven tangkring ya. Nah, suhunya adalah 150 derajat Celcius. Kita oven selama 30 menit supaya panasnya merata, buat suhu atas dan suhu bawah sama ya Bunda ya. Oke, kita lihat nanti kita oven ya. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Nah, Bunda sekarang sudah saya keluarkan dari oven karena kastengelsnya sudah berwarna kuning kecoklatan dan harumnya sudah sangat semerbak ya, sudah kemana-mana. Jika kita sudah keluarkan dari oven, maka
kastengelsnya harus Bunda pindahkan ya, pindahkan ke cooling rack supaya suhu panasnya turun. Nah ya Bun, sekarang sudah ada di atas cooling rack dan kelihatannya kastengelsnya sudah mendingin ya. Jadi kita coba aja rasanya seperti apa. Saya ambil ini ya. Nah ini seperti ini teksturnya, kayaknya renyah nih Bun. Tuh, wah sudah sangat renyah ya. Kita coba. Rasanya enak deh, menyatu banget, wismannya juga sangat berasa, dan yang paling jelas tuh khas kejunya itu sangat ciri khas banget deh pokoknya. Dan ini sangat cocok untuk mewarnai keindahan Hari Raya Idul Fitri atau hari-hari raya lain. Silakan dihidangkan dan selamat mencoba Bunda. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Sarah Baget supaya saya bisa lebih semangat dan akan banyak tampil tips and trik seluruh masakan Nusantara ya untuk bunda-bunda semua. Sampai jumpa.